Jika kita trading menggunakan price action, maka ada dua kunci utama yang harus diperhatikan saat entry. Pertama adalah lokasi, dan kedua adalah formasi. Formasi bisa diartikan sebagai candlestick pattern atau pola kandel, agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suatu area, dan kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang untuk entry ke market. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video ini saya akan membagikan semua pola price action candlestick terbaik yang terbukti memiliki akurasi yang cukup tinggi. Dan sebelum itu, jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya melalui kolom komentar di bawah. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Jadi, pola pertama disebut pola engulfing. Formasi ini terjadi ketika body candle kedua sepenuhnya menutupi candle pertama. Jadi bagaimana cara kita menggunakan pola ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian tidak bisa begitu saja mengambil posisi buy atau sell hanya karena sebuah pola telah muncul. Kalian perlu menggabungkannya dengan metode price action lainnya, seperti support dan resistance, untuk bertindak sebagai konfirmasi kedua. Jadi di sebelah kiri, kita dapat melihat bahwa harga turun ke titik ini, dan berbalik secara signifikan. Dan menjadikan level ini sebagai key level support. Sekarang, setelah harga kembali menuju ke level ini lagi, perhatikan apa yang terjadi, candle perlahan-lahan semakin kecil dan semakin kecil, menunjukkan harga mulai kehilangan momentum, dan akhirnya pola bullish engulfing terbentuk, di mana body candle hijau close di atas candle merah. Jadi ini menunjukkan bahwa seller mencoba mendorong harga ke bawah hingga menyentuh dan mencoba menembus garis support. Tapi kemudian pembeli mulai masuk dan mulai mendorong harga kembali melebihi candle merah terakhir. Dan jika ingin konfirmasi yang lebih kuat, kalian bisa menunggu candle berikutnya terbentuk, yaitu merupakan candle hijau setelahnya. Jadi, ini adalah peluang bagus untuk mengambil posisi buy. Mari kita lihat contoh lain. Jadi sekali lagi, di sini kalian dapat melihat bahwa harga bergerak naik menuju area resisten ini, kemudian terjadi reject berkali-kali sebelum berbalik ke bawah. Sekarang harga bergerak kembali ke level ini lagi, dan kita bisa melihat fake out terjadi, karena harga mendorong naik melewati level resistance, lalu setelahnya langsung kembali turun lagi, dan kemudian diikuti oleh pola bearish engulfing, di mana candle merah sepenuhnya menutupi candle hijau sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa buyer gagal mendorong harga ke atas beberapa kali, karena seller terus masuk dan berdatangan di area ini sehingga mendorong harga kembali ke bawah. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengambil posisi sell. Ingat, pergerakan harga bisa dapat dengan mudah diprediksi melalui perilaku candle. Sekarang, pola selanjutnya disebut candle rejection. Pola ini terbentuk ketika salah satu ekor candle secara signifikan jauh lebih panjang pada satu sisi lainnya, menunjukkan terjadi reject harga yang kuat. Jadi inilah contohnya. Jadi di sini, kalian dapat melihat harga bergerak turun menuju ke level ini, sebelum berbalik ke atas, menjadikan titik ini sebagai titik support. Sekarang setelah harga kembali ke level ini, kita bisa melihat reject harga yang sangat besar, dalam bentuk pola candle rejection. Jadi, ini menunjukkan bahwa pada satu titik seller mendorong harga ke bawah hingga menembus level support, kemudian buyer mulai masuk dan mendorong harga kembali ke dalam level support. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut, candle yang muncul setelahnya adalah candle hijau besar, yang memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa adanya reversal. Jadi, ini adalah peluang yang bagus untuk mengambil posisi buy. Jadi mari kita lihat candle rejection di dalam chart sekali lagi. Jadi di sebelah kiri, kita bisa melihat harga naik menuju level resisten ini, kemudian kembali turun ke bawah. Sekarang, setelah harga kembali ke level resisten ini lagi, kalian dapat melihat apa yang terjadi, candle mulai mengecil dan mengecil mengindikasikan bahwa buyer mulai kehilangan momentum. Ditambah, candle rejection besar yang menunjukkan adanya tekanan seller yang kuat di dalam area resistensi ini. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengambil posisi sell. Dan inilah tips saat trading menggunakan candle rejection. Semakin panjang ekor sumbu semakin baik, karena ekor yang lebih panjang menunjukkan reject yang sangat kuat di area tersebut. Kemudian pola selanjutnya disebut pola shrinking candle.
Jadi pola ini terjadi ketika kandel perlahan-lahan semakin kecil dan semakin kecil saat mendekati garis key level support atau resistance yang mengindikasikan adanya penurunan momentum. Sekarang mari kita lihat contohnya. Jadi sekali lagi, di sini kalian bisa melihat harga naik ke level ini kemudian kembali turun, sehingga kita bisa menggambar garis resisten di sini. Selanjutnya, setelah harga menuju ke level ini lagi, kalian dapat melihat kelompok kandel yang lebih kecil dan kandel yang semakin kecil lagi, sebelum akhirnya kandel yang sangat kecil dengan ekor yang panjang muncul. Setelah melihat tanda-tanda ini, sekarang kita bisa memprediksi bahwa harga akan melakukan reversal di area ini. Tetapi untuk mengkonfirmasi lebih lanjut analisa kita akan menunggu kandel besar terbentuk, seperti yang terlihat di sini. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengambil posisi sell. Saya akan menunjukkan contoh ini lagi di chart lain. Jadi sekali lagi, di sebelah kiri kita bisa melihat bahwa harga turun, kemudian harga naik kembali, menjadikan ini sebagai key level support. Sekarang, setelah harga kembali menuju level ini lagi, kita bisa melihat kandel besar yang diikuti oleh kandel yang lebih kecil dan diikuti kandel yang lebih kecil lagi, saat mendekati area support, menandakan bahwa terjadi penurunan momentum. Kemudian sebuah kandel hijau besar muncul, menandakan bahwa adanya tekanan besar dilakukan oleh buyer, yang menunjukkan konfirmasi bahwa harga akan melakukan reversal. Jadi ini adalah peluang bagus untuk mengambil posisi buy. Ingat, kalian bisa tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di market hanya dengan melihat pergerakan kandel itu sendiri. Jadi saya baru saja membagikan kepada kalian, cara kalian bisa entry posisi menggunakan price action. Dan sekarang, saya akan membagikan teknik terbaik untuk exit posisi, sehingga kalian bisa dapat memaksimalkan potensi profit trading kalian. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi titik stop loss kita. Jadi untuk mengetahui stop loss, kita menggunakan indikator ATR. Jadi pertama, katakanlah kita akan mengambil posisi sell di sini. Jadi cara kita menentukan stop loss kita adalah dengan melihat nilai ATR. Dan yang perlu kalian lakukan adalah arahkan mouse kalian tepat pada kandel di mana kalian akan entry posisi, dan lihat nilai ATR-nya. Dalam contoh ini adalah 59 pips. Jadi disitulah kita akan menempatkan stop loss kita di 59 pips. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana cara kalian dapat menempatkan target profit kalian untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi untuk strategi ini kita juga akan menggunakan konsep penurunan momentum. Jadi ini adalah contohnya, katakanlah kita mengambil posisi sell di sini. Dan seperti yang kalian lihat, kandel yang semakin kecil dan semakin kecil, yang mengindikasikan penurunan momentum, jadi ini adalah tanda pertama bahwa kita akan menutup posisi kita. Segera setelahnya kalian dapat melihat bahwa kandel menjadi datar, lalu berbalik ke atas karena kandel hijau besar muncul. Jadi berdasarkan price action, kita dapat melihat bahwa momentum telah berubah ke atas, oleh karena itu, kita akan menutup posisi kita di sini dan take profit di sini. Cara lain untuk menutup posisi kita adalah ketika harga tidak lagi menunjukkan tren yang jelas. Seperti dalam contoh ini. Jadi katakanlah kita mengambil posisi sell di sini. Jadi pada awalnya kita dapat dengan jelas melihat tren turun di sini, tetapi kandel setelahnya itu adalah formasi kandel yang tidak jelas atau sideways, membuat kita kesulitan mengetahui kemana arah market. Jadi ketika ini terjadi, saya biasanya akan menutup posisi di sini. Tapi jika teman-teman mengalami kesulitan dalam menentukan target profit menggunakan metode ini, tidaklah masalah, kalian tetap bisa menggunakan risk reward baku seperti 1:1,5 atau 1:2. Sebaiknya selalu lakukan backtest agar mengetahui style entry dan exit yang cocok dengan kalian. Sekarang sebagai ringkasan, kunci untuk trading menggunakan price action adalah dengan menganalisa perilaku kandel saat mendekati area support atau resistance utama. Jadi saya baru saja membagikan kepada kalian cara terbaik tentang cara kita dapat trading dengan pola kandel. Sekarang yang saya minta sebagai gantinya adalah kalian menginvestasikan 3 detik waktu kalian untuk like video dan subscribe channel ini. Karena akan selalu ada video baru dari channel ini untuk menambah pengetahuan kalian agar bisa terus berkembang dalam industri trading. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.